Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua RW, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua Pengurus Masjid Ar-Rahim, bersama seluruh jamaah, kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Mari kita memuji Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, serta bersyukur kita kepadanya dengan menjalankan ketaatan, meninggalkan larangan sebagai bukti wujud syukur yang sebenarnya. Apabila kita bersyukur, berarti kita sedang merawat nikmat, maka dengan itu nikmat tersebut akan membawa barokah dalam hidup kita, bahkan ditambah oleh Allah Ta'ala. Terlebih-lebih kita semua senantiasa mendapatkan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan pula salawat serta salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu ditimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyaknya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nantinya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia, apa kabar jemaah, sehat? Alhamdulillah. Semoga semua jemaah, tentunya termasuk saya, sehat-sehat selalulah hendaknya. Sehat lahir, sehat batin. Apa itu sehat lahir? Sehat yang nampak. Yang nampak ni dia badan ini. Semoga sehat selalu. Apa itu sehat batin? Yang tak nampak. Juga disebut kadang-kadang dengan rohani, juga disebut dengan hati. Kita ulang sedikit yang disampaikan beberapa minggu yang lalu. Hati yang dimaksud di sini adalah latifah ilahiyah. Apa itu latifah ilahiyah? Hati yang mempersepsi, lembut, mempunyai sifat ketuhanan, berhubungan dengan masalah agama, dia yang dituntut dan dititah, diberi pahala atau hukuman. Itulah hakikat manusia yang sebenarnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia. Tapi badan ini sehat macam manapun, sepandai apapun kita merawat dan menjaganya, dia hanya bertahan sampai dibungkus kain kafan. Kalau sudah dibungkus kain kafan, serta-merta berubah. Namanya adalah mayat. Namanya adalah mayat. Lalu nanti di akhirat Allah bangkitkan kita. Waktu itu dibangkitkan oleh Allah kita dengan badan yang baru, bukan badan yang sekarang. Karena badan sekarang dibungkus kain kafan dah jadi mayat, masuk dalam tanah, habis cerita. Di akhirat, saya ulangi, Allah bangkitkan kita pakai badan yang baru.
Tetapi ketika Allah bangkitkan kita di akhirat, dalam urusan hati, hati yang dulu, hati yang dulu, hati yang lama, maksudnya hati yang sekarang kita pakai. Badan-badan baru, kalau hati-hati sekarang. Jadi kalau begitu, yang paling penting untuk kita rawat badan atau hati? Hati. Cuma manusia seperti yang saya sampaikan banyak yang terbalik. Merawat badan habis-habisan dia. Pergi ke rumah sakit, apa kata dokter diikutinya. Kerat-kerat, belah-belah, tusuk-tusuk. Tak ada kita yang melawan sama dokter. Sehat, udah jelas bayar. Kalau tak sehat, bayar juga. Kalau mati, bayar juga. Sehat bayar, tak sehat bayar, mati pun bayar. Begitu kita taat sama dokter untuk urusan badan. Tapi kalau urusan hati, gratis, tak pakai bayar, dijamin sehat. Kita kadang-kadang cuek. Maka malam ini kita sambung kaji kita beberapa minggu yang lalu. Kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita kenali penyakit-penyakit hati itu. Karena dengan tahu penyakit baru kita tahu obatnya. Mohon maaf jemaah, mohon maaf sekali lagi, mungkin hati kita sedang tidak sehat-sehat saja. Kalau sehat alhamdulillah, namun tetap berobat, apalagi kalau sedang sakit. Cuma mungkin sakitnya tak parah lah. Ibarat badan cuma beringus-ingus sedikit, bersin-bersin sedikit dah. Tak ada yang parah. Jemaah yang berbahagia. Lalu apa penyakit-penyakit hati itu? Kita berjanji kemarin akan merincinya satu-satu. Yang pertama, yang berurusan dengan manusia dulu, yaitu tamak. Apa hadisnya? Hadis dari Ka'ab bin Malik, riwayat Ahmad, riwayat Tirmizi, juga riwayat Imam At-Tabarani. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mazibani ja'iani fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil ma'i alal mali wasyarafi lidinihi. Artinya, 2 ekor serigala yang sangat lapar lalu dilepaskan di tengah kerumunan kambing dan domba yang banyak, tidak lebih bahaya bila dibandingkan tamaknya manusia terhadap harta dan kedudukan. Kata siapa ini? Kata Rasulullah SAW. Ada 2 ekor serigala, kedua-duanya lapar. Di mana sekarang serigala lapar itu berada? Di tengah kerumunan kambing yang banyak, di tengah-tengah kerumunan domba yang banyak. Paling-paling yang dia terkam 2 ekor. Serigala satu tekan yang 1 ekor, serigala satu tekan yang satu lagi. Dah, dia makan. Udah kenyang, dia duduk aja lagi. Serigala yang lain, enggak, tak dia ganggu-ganggu. Dapat satu jadilah. Manusia tamaknya, kata Rasulullah, lebih bahaya daripada 2 ekor serigala yang lapar tadi. Kepada apa manusia tamak? Kata Rasulullah, 1, kepada harta, yang kedua kepada kedudukan. Tamak ini kaum muslimin adalah penyakit hati. Hebatnya Rasulullah pernah bersabda, hadis ini sahih, perawinya Imam Bukhari. Ma yazalu fi qalbil kabir syabun fisnataini tulul amal wa hubbid dunya. Kata Rasulullah,
manusia itu walaupun dia sudah berumur lanjut, kadang-kadang tak tolok jalan lagi. Usahakan berjalan, berdiri saja susah, sehingga dia duduk saja di atas kursi roda. Tapi kata Rasulullah, ada dua perkara tetap menggebu-gebu walaupun usianya sudah tua, bahkan nyaris lumpuh. Usahakan berjalan, tegak aja tak bisa. Di mana dia? Di atas kursi roda. Apa dua perkara itu kata Rasulullah? Yang satu, cintanya kepada harta. Yang kedua, angan-angannya yang panjang. Yang dua itu kata Rasulullah tak mengenal usia. Walaupun umur sudah tua, tetapi yang dua tadi, kaum muslimin, kaum muslimat, tetap menggelora dan membara. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Rasulullah SAW menyebutkan, dan semua kita pasti sering mendengar, manusia itu kalau diberi kepadanya satu lembah penuh dengan emas, dia pasti membayangkan lembah kedua yang juga berisi emas. Kalau dia sudah dapat dua lembah, kedua-duanya penuh dengan emas, maka mengapa manusia itu dia ingin lagi lembah yang ketiga? Kalaupun dapat, takkan puas sampai tanah masuk ke dalam mulutnya. Ada masuk tanah ke dalam mulut, baru berhenti manusia itu berharap lembah-lembah tadi. Kenapa? Karena dia sudah mati. Itu maksud tanah masuk ke dalam mulut. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Kenapa demikian? Karena Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Apa arti wa tuhibbunal mala hubban jamma? Manusia itu cintanya kepada harta keterlaluan. Keterlaluan. Karena keterlaluan tadi muncul ketamaan. Kalau sudah tamak, tak kenal lagi halal atau haram. Tak kenal lagi punya orang atau punya dia. Yang penting kaum muslimin, kaum muslimat dapat bertambah dan bertambah. Padahal semuanya apapun dia kumpulkan, hakikatnya punya dia satu saja. Apa yang satu itu? Yang pernah dia infakkan. Kalau yang dibeli berupa pakaian, usang. Yang dibeli berupa mobil atau kenderaan, usang. Yang diinfakkan itulah untuk dia. Yang disimpan belum tentu untuk dia. Bisa jadi untuk ahli warisnya. Pernah Rasulullah bertanya kepada sahabat, sahabat, mana kalian lebih cinta? Harta ahli waris atau harta kalian sendiri? Pertanyaan Rasulullah seolah-olah menjebak. Maka menjawab sahabat, kami ya Rasulullah lebih cinta kepada harta kami yang sendiri. Tapi apa jawaban Rasulullah? Tapi kebanyakan manusia lebih cinta kepada harta yang akan diwarisinya. Apa maksudnya? Disimpanlah dalam bank duit 1 miliar umpamanya. Yang 1 miliar tadi kan belum tentu untuk kita. Itu sayang betul kita itu. Tiap hari dihitung, tiap hari ditengok, tiap hari dihitung, tiap hari ditengok. Paling sayang kita dengan uang 1 miliar itu. Padahal itu kata Rasulullah untuk ahli waris kalian. Untuk kalian yang mana? Yang kalian infakkan. Tadi sahabat jawab, kami cinta kepada harta kami daripada harta ahli waris kami. Tapi ternyata adalah orang lebih cinta kepada harta ahli warisnya yang disimpan tadi, yang akan dibagi-bagi. Yang untuk dia berapa? Dia masukkan kotak infak sekian, dia sedekahkan cuma sekian, kemudian dia berikan ke anak yatim sekian.
Tapi yang tinggal sungguh sangat luar banyak. Itu yang dia sayang-sayang, padahal itu adalah untuk ahli waris. Kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia. Berbicara tentang harta ini, ada sebuah kisah. Kisah ini tidaklah panjang, pendek. Kisah ini langsung dari Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti sahih. Apa kata Rasulullah? Sahabat, dulu ada seseorang membeli tanah kepada seorang yang lain. Dia beli tanah. Jadi setelah tanah itu menjadi milik dia, setelah dibayar, dia garaplah tanah tadi. Dia garap tanah tadi. Ketika dia sedang menggarap tanah itu, kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia, dia menemukan guci. Isinya penuh dengan emas. Guci itu penuh dengan emas. Kaum muslimin, kaum muslimat, dia ambil guci berisi emas itu, dia bawa kepada orang yang telah menjual tanah tadi kepadanya. Apa katanya? Saya dapat guci berisi emas ini di tanah tuan. Tolong ambil guci yang berisi emas ini. Karena saya cuma beli tanah, tidak beli gucinya. Kaum muslimin, kaum muslimat, hebatnya lagi orang yang punya tanah apa katanya? Aku menjual tanah kepada engkau sekalian apa yang ada di dalamnya, termasuk bati guci ini. Bodoh betul orang berdua. Kalau kita menilai, yang membeli kayaknya bodoh, yang punya tanah kayaknya bodoh juga. Kayaknya orang bodoh kayak gini nih. Menurut kita yang pintar itu yang macam mana? Usah kasih tahu. Itulah kita. Kalau kita kejadian seperti ini, tak akan kita kasih tahu. Apa kita bilang? Alhamdulillah. Kayo. Tanah dapet, ome dapet. Itu penyakit hati itu jemaah. Itu bukan pintar itu yang bodoh itu. Kaum muslimin, akhirnya yang membeli menyerahkan guci, yang punya tanah tak mau menerima. Akhirnya jemaah dibawa ke pengadilan. Kita hari ini kalau pengadilan bertengkar masalah apa? Ngambil tanah orang. Di tanah itu ada 5 surat. Ini sampai ke pengadilan, mengapa? Memutuskan guci ini. Untuk siapa ini? Hakimnya bijak pula, kata Rasulullah. Apa kata hakimnya? Kepada si pembeli, kau punya anak laki-laki atau punya anak perempuan? Punya anak perempuan, kata si pembeli. Hakim bertanya kepada si penjual, kau punya anak laki-laki, punya anak perempuan? Aku punya anak laki-laki. Nikahkan anak kalian. Kemudian guci berisi emas ini serahkan kepada anak kalian tersebut. Keputusan yang sangat luar biasa. Kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia. Ini orang yang bersih hatinya, orang yang tanpa ada penyakit dalam hatinya. Udah jelas halal, dia masih berhati-hati. Itu disebut dengan warak. Awak kalaupun tak sampai menjaga diri dari yang halal, minimal dengan yang haram kita menjauhlah. Tapi kalau tak bisa lagi menjauh dari yang haram, kalau halal dah jelas boleh, yang haram diambil juga. Itulah yang disebut dengan tamak. Tak kenal punya orang, jadi punya dia. Halal dan haram, dia libas semuanya. Ingat, Rasul kita bersabda, ayyulahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Kata Rasulullah, ada daging, tumbuh daging itu karena makanan dan minuman yang haram, tak ada tempat yang pantas untuknya kecuali neraka. Karena ada slogan sekarang,
Aneh slogannya. Zaman sekarang ni usahakan cari yang halal, cari yang haram je susah. Astaghfirullah. Sebanyak banyak itu yang halal susah katanya. Cari yang haramnya susah sekarang katanya, apalagi cari yang halal. Padahal di dunia ni lebih banyak yang halal daripada yang haram. Jemaah, coba tengok dalam laut itu. Mana banyak yang haram, yang halal? Yang halal. Yang haram cuma dalam laut tu jemaah, buaya. Buaya. Tapi yang halal sebanyak-banyaknya. Kapal tanker itu halal jemaah. Kalau nak mau makan, makanlah. Cuma tidak baik. Karena yang dimakan tu halal lagi, Ada yang nampak kapal tanker, lalu jemaah makan, makanlah. Halal Pak Ustaz, halal. Cuma tak baik. Lebih banyak cara yang halal daripada yang haram. Lebih banyak yang halal daripada yang haram. Maka sangat-sangat tidak elok ada statement menyatakan cari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kaum muslimin, itu ketamakan pertama manusia kata Rasulullah, yaitu kepada harta. Semoga kita kaum muslimin, kaum muslimat tidaklah punya penyakit ini. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maknanya apa? Yang halal-halal sajalah yang kita konsumsi. Yang kedua, kata Rasulullah, manusia lebih berbahaya daripada serigala yang lapar, yaitu ketamakannya terhadap kedudukan. Ketamakannya terhadap kedudukan. Apa itu? Kekuasaan. Kaum muslimin, kaum muslimat, ini sebenarnya agak berat saya menceramahi masalah ini nih. Karena kebetulan saya caleg nih jemaah. Ini masalahnya. Tapi mesti saya sampaikan juga. Ustaz caleg ni kampanye Ustaz nampaknya. Kaum muslimin, boleh tak kita meminta kekuasaan? Satu, jawabannya boleh. Apa dalilnya? Surah Yusuf ayat 55. Apa bunyi ayatnya? Qala ja'alni, jadikanlah aku, kata Nabi Yusuf, bendaharawan di kota Mesir ini. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Kata Rasulullah, kata Nabi Yusuf, Allah abadikan Al-Quran, angkat aku menjadi bendaharawan Mesir. Inni hafizun, aku bisa menjaga. Alim, dan aku, kata Yusuf, mempunyai pengalaman tentang itu. Maka kata ulama, berdasarkan ayat ini, boleh minta jadi penguasa, boleh minta kedudukan. Kedudukan apa yang diminta oleh Nabi Yusuf? Menteri Keuangan. Tapi dengan catatan, tak ada nampaknya lagi yang jujur di negeri itu. Tak ada lagi yang kita tengok yang, tapi objek ni tak ada yang jujur lagi. Sehingga kalau ini dipegang nanti oleh orang tak jujur, hancur. Maka orang baik ketika itu boleh meminta untuk menyelamatkan. Maka orang yang baik boleh meminta untuk menyelamatkan. Itu yang diperhatikan oleh Yusuf. Udah kacau Mesir waktu itu. Maka kata Nabi Yusuf, jadikan aku menteri keuangan, jadikan aku bendaharawan. Tapi ingat, ini hafizun, aku ni pandai menjaga, alim, dan aku punya pengetahuan. Tapi kaum muslimin, kaum muslimat, ketika seseorang minta kekuasaan, bukan untuk pengabdian, menyelamatkan orang banyak, tetapi untuk diri pribadi dan golongan, ini tamak. Kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia. Kita sudah sama-sama tahu di akhirat nanti ada 7 golongan yang Allah selamatkan. Siapa salah satunya Allah selamatkan? Imamun
adilun. Orang yang punya kedudukan, orang yang punya pangkat, penguasa tapi adil, maka dia akan mendapat perlindungan. Jadi ini ibadah luar biasa. Kalau kita tengok dalam hadis itu cuma 7 golongan itu, orang ini menempatkan nomor urut 1. Rasul tempatkan di urut nomor 1. Berarti kalau jadi penguasa, jujur, terpercaya, ini ibadah luar biasa, prioritas mendapatkan perlindungan Allah Ta'ala. Tapi kalau bukan tujuannya untuk menyelamatkan orang banyak, tapi tujuannya untuk kelompok tertentu atau diri sendiri, ini berat. Kenapa demikian? Dengarkan kata Rasulullah. Innakum satarhituna al-imarah wa satakuna nadamah yaumal qiyamah. Ada orang, kata Rasulullah SAW, berlomba-lomba meminta kedudukan. Padahal kedudukan itu nanti, kata Rasulullah, penyesalan hebat di hari kiamat. Kedudukan itu, kata Rasulullah, menjadi sebuah penyesalan hebat nanti di hari kiamat. Tapi maknanya di sini bagi yang tak jujur. Maknanya di sini orang yang tamak untuk memperkaya diri dan golongannya. Maaf, sementara itu menyengsarakan rakyatnya. Ini maksud tamak di sini. Dan ini, kata Rasulullah, bahaya. Apa bahayanya? Dia akan nyesal betul nanti di hari kiamat. Makanya kata Rasul, kalian tak usah minta-minta. Kalau kalian tak meminta lalu diberi, Allah tolong kalian. Tapi berbeza ceritanya. Kalau kamu meminta dan diberi, Allah akan lepaskan kalian. Kita ulangi. Tidak diminta, diberi, Allah akan tolong. Tapi kalau diberi dengan cara diminta, Allah akan telantarkan kalian. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Jadi kalau begitu, kata Rasul, kekuasaan ini membuat manusia akan buruk hatinya, akan menjadikan dia tamak luar biasa. Kenapa tidak? Semua dia yang ngatur. Tapi kalau jujur, sekali lagi tadi, dia paling prioritas mendapat perlindungan Allah Ta'ala di akhirat. Kaum muslimin, kaum muslimat, Pak Ustaz, tapi Nabi Muhammad itu, Pak Ustaz, kan pemimpin. Nabi Muhammad itu ketika ditawar oleh Allah, mau jadi raja, mau jadi rasul. Yang kedua, mau jadi hamba, mau jadi rasul. Apa pilihan Nabi? Hamba dan rasul. Bukan Rasul memilih raja sekaligus rasul, tapi pilihan Nabi adalah hamba dan rasul. Pak Ustaz, bukankah Umar itu juga pemimpin? Bukankah Utsman itu juga pemimpin? Bukankah Ali itu juga pemimpin? Pemimpin, khalifah. Kalau bahasa sekarang namanya presiden. Tetapi mereka mendapatkannya tidak seperti kita. Mereka menolak. Abu Bakar menolak, Umar menolak, Utsman menolak, Ali menolak. Tetapi karena waktu itu mereka bermusyawarah dan meminta dengan berat hati, mereka menerima. Itulah kata Nabi tadi. Kalau kalian menolak, diberi, Allah tolong kalian. Tapi kalau kalian meminta lalu diberi, akan terlantar kalian nanti. Makanya Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kenapa lancar-lancar saja? Mereka tak menginginkan. Tetapi begitu diberikan, mereka pegang tanggung jawab tersebut. Jadi mereka terbebas dari sifat tamak terhadap kekuasaan tadi. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Jadi kalau begitu, boleh kita meminta, Pak Ustaz? Boleh.
tapi untuk orang ramai. Tapi kalau kita meminta untuk pribadi dan golongan, tak usah lagi, kata Rasulullah. Nyesal kamu nanti di akhirat. Karena apa? Tanggung jawabnya begitu berat. Dan itu semua terpulang kepada hati. Kalau hati itu tamak kaum muslimin, kaum muslimat, semua akan ditabrak. Sehingga ketika itu kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia, akan terjadilah hal-hal yang tak diinginkan. Dan puncaknya apa? Kata Rasulullah, ma min abadin yastar'ihillah yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang, dia dulu meminta kekuasaan, lalu diberikan kepadanya kekuasaan, lalu saat dia mati, dia menipu rakyatnya. Illa haramallahu alaihil jannah, kecuali Allah haramkan dia masuk surga. Allah haramkan dia masuk surga. Kaum muslimin, kalau sudah menjadi penguasa, maka kaum muslimin harta mudah didapat. Sehingga berkumpullah dua ketamakan tadi. Apa kata Rasulullah? Serigala dilepaskan ke kerumunan kambing, tak bahaya. Yang bahaya adalah manusia yang tamak terhadap harta dan kekuasaan. Orang kalau sudah berkuasa, itu rata-rata biasanya kaya. Akhirnya kaum muslimin, dia mengumpulkan dua jenis ketamakan. Tamak terhadap harta, tamak terhadap kuasa. Penyesalan nanti di akhirat. Tapi kalau diterima dengan amanah, beruntung nanti, dapat perlindungan Allah Ta'ala. Saya lupa jamaah, entah saya sampaikan kepada jamaah entah belum. Ada dulu seorang gubernur, namanya Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Di mana dia menjadi gubernur? Di Syria. Waktu itu presidennya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar ini mengangkat Sa'id bin Amir Al-Jumahi menjadi gubernur. Ditolak oleh Sa'id. Tak mau dia. Marah Umar. Kau angkat aku jadi khalifah. Kau suruh aku jadi khalifah. Setelah kau angkat aku, kau suruh aku, kau sokong aku, kau tak mau nolong aku, kata Umar. Tolong aku. Kau jadi gubernur di Syria. Kalau kau jadi gubernur di Syria, apa kata Umar? Aku beri engkau gaji dari Baitul Mal. Kata Sa'id, usah digaji aku lagi. Masya Allah. Singkat cerita, kaum muslimin, kaum muslimat, menjadi gubernurlah Sa'id bin Amir Al-Jumahi di Syria. Nah, waktu berjalan terus. Berjalan waktu setahun, 2 tahun. Maka pada suatu ketika, Sa'id bin Amir Al-Jumahi ini mengutus delegasi menemui Umar bin Khattab di Madinah. Menemui presiden. Lalu sampai di Madinah, apa kata Umar? Tolong catat nama-nama orang miskin di Syria. Dicatatlah nama-nama orang miskin. Sudah itu diserahkan ke Umar, dibaca Umar. Sampai kepada nama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Terhenti Umar sampai di nama itu. Lalu Umar bertanya, ini nama-nama orang miskin di Syria? Iya. Sa'id bin Amir Jumahi ini siapa ini? Gubernur kami. Gubernur kalian miskin? Iya wahai Tuan Khalifah. Menetes air mata Umar. Kenapa Umar menetes air matanya? Dia bersyukur, ya Allah, aku tak salah pilih. Awak sekarang setelah memilih nangis juga. Apa yang kita tangiskan? Salah pilih aku ya. Kalau Umar menangis karena benar pilihannya. Awak menangis kenapa? Salah pilih. Jadi gubernur kalian miskin? Iya. Oleh Umar, singkat cerita, waktu dah masuk jemaah, diambil kantong-kantong, dimasukkan duit dalam kantong sesuai nama. Untuk khalifah dilebihkan sikit. Untuk gubernur miskin tu kasihan, pada Umar dikasih lebih. Kalian pulang, nanti serahkan sama
gubernur suruh dia bagi-bagi. Ini satu kantong untuk dia. Pulanglah delegasi tadi. Sampai ke Syria, diserahkan kepada khalifah. Khalifah, ini ada titipan dari Umar bin Khattab untuk dibagi-bagi ke nama-nama ini. Ini sebungkus untuk Tuan Khalifah. Ini untuk saya, kata Umar bin Khattab. Iya. Apa dia baca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah baca tu atau tepat baca itu cuma? Kalau bagi kita salah baca. Yang tepat bacanya alhamdulillah, tapi dia baca innalillah. Dengar sama istrinya, abang, apa musibah? Meninggal Umar bin Khattab? Enggak. Tapi musibah yang lebih berat dibandingkan meninggalnya Umar bin Khattab. Musibah apa? Dunia merenggut akhirat abang. Dunia merenggut akhirat abang. Nih, khalifah kasih uang untuk kita. Ini musibah. Ambil kantong. Diambil kantong, dimasukkan jatah dia ini ke kantong, akhirnya dibagi kepada rakyat. Jamaah, usahakan ngambil punya rakyat, punya dia kasih sama rakyat. Itu yang mantap. Sekarang punya rakyat pun dia libas. Itu tamak itu. Jadi kalau udah jadi penguasa, tamak kedua-dua itu akan berkumpul. Makanya hati-hati bagi caleg. Kalau terpilih nanti, ini ingat kaji malam ini, nyesal di akhirat nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat, karena sangat gawat daripada serigala yang lapar. Tapi kalau jadi RT jadi risau boleh. Kalau jadi RW jadi risau boleh. Iko mau kosu, iko lepel-lepel bupati, lepel-lepel gubernur. Kalau RT RW salah. Gaji nak keluar gitu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Semoga yang sedikitnya ada manfaat. Waktu juga yang memisahkan kita. InsyaAllah panjang umur, sehat badan. Kita bertemu di lain kesempatan. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.